Berbuat baik kepada istri itu adalah sesuai dengan apa yang dipandang baik oleh syariat, bukan kemudian hanya dipandang baik oleh manusia semata. Maka Allah menggunakan bahasa bil ma'ruf. Sehingga fa'in karihtumuhunna, kalau kalian membencinya, fa'asa antakrahu syai'a, dan kemudian kalian ada sesuatu yang kemudian dibenci dari istri-istri kalian, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di sisi lain juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan dan bahkan mungkin yang banyak dari kebaikan yang dimiliki oleh istri-istri kita. Ini Mas Adit biar segera biar termotivasi ya. Nanti kalau bingung kita carikan, gampang. Jadi para jamaah sekalian, ketika kita sudah paham ini, maka tentunya kita langsung bisa merealisasikan. Karena banyak sekali kasus pengaduan, apalagi kalau guru kami ya, Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani itu hampir setiap menit mungkin orang-orang itu konsultasi yang bermasalah dengan yang suaminya lah, yang bermasalah itu istrinya lah, yang terkadang anaknya lah, yang kadang semuanya di dalam kehidupannya. Bahkan di buku ini ya, ini yang ditulis oleh kakak kelas kami juga, Keluarga Bervisi Surga, ada dikisahkan mereka sebenarnya adalah orang-orang ideal, orang sangat ideal sekali para jamaah sekalian. Yang laki-lakinya intelektualnya bagus, tinggi lah intelektualnya, yang perempuannya juga sama. Kemudian secara rupa yang lakinya tampan, yang perempuannya juga cantik. Akan tetapi umur pernikahannya hanya seolah-olah hanya seumur jagung. Karena apa? Karena ternyata dua-duanya saling egois, dua-duanya saling beradu ego. Semuanya memiliki ego masing-masing, dan itu dikuatkan sehingga ketika ada guru kami ya Allah yarham, Ustadz Tri Asmoro itu kemudian ketika ada yang konsultasi kepada beliau ya tadi, orang tadi yang ikhwannya ya, yang laki-lakinya, sampai kemudian udahlah pertahankan dulu, pokoknya jangan sampai kemudian bercerai. Akhirnya ternyata nggak bisa, karena apa? Egois itu tadi. Jadi kalau sama-sama yang sini keras kemudian yang sininya keras, ya sama-sama akan mental ya. Tidak akan pernah ada yang namanya solusi, tidak ada yang namanya problem solving di dalamnya. Dan juga tidak ada problem solver kemudian hingga akhirnya hanya ada problem maker, hanya masalah demi masalah yang menumpuk sehingga kemudian ada rasa bosan, rasa penat, dan kemudian tidak akan ada lagi rasa cinta ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi berpesan ketika haji wada, dan ini tentunya pesan Nabi ini bukan sembarangan. Karena apa? Ketika beliau berpesan, apalagi ini di ujung usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelang wafat ya, haji wada ini kan haji perpisahan. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Ala haqquhunna alaikum. Ketahuilah bahwasanya wa haqquhunna, ada hak-hak ya, ada hak yang harus ditunaikan bagi mereka, bagi para istri-istri, alaikum, atas kalian wahai kaum laki-laki. Karena tadi qawwam, kita ini qawwam itu artinya bisa memimpin, bisa mengarahkan, kemudian juga termasuk qawwam di situ adalah benar-benar dia bertanggung jawab. Antuh sinu ilaihinna, agar kalian ini berbuat baik, memperbaiki kepada mereka ini, fi kiswatihinna wa ta'amihinna, dalam memberikan pakaian, kemudian di dalam juga memberikan makanan, nggak asal-asalan. Dan bahkan kita memiliki tanggung jawab besar dengan istri-istri kita. Ketika istri kita tidak menutup auratnya, ketika istri kita tidak mau menutup kepalanya ya, tadi ya, tidak mau berkerudung, itu kita juga akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala perihal tersebut, apakah kita cuek atau kita sudah terus berusaha. Beda halnya kalau sudah menasihati terus, bahwasanya istri saya ini sudah saya sampaikan, menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap muslimah, muslim dan muslimah juga termasuknya ya. Dan yang paling di sini yang paling ditekankan adalah bagi wanita, apalagi dia muslimah misalkan sudah kita sampaikan. Akan tetapi misalkan kok masih ngeyel, ya jangan kemudian kita bosan, kemudian main pecat cerai, bukan. Akan tetapi kita arahkan. Kalau misalkan sendiri kita belum mampu untuk mengarahkan, bawa ke tempat pengajian. Ini saya mendapatkan materi ini di semester 4 terakhir ketika di pondok pesantren dulu.
Jadi di masa-masa kita belajar fikih munakahat ya, fikih nikah, itu kata ustadznya akan ada yang bertanya, "Ustadz, ada santri yang bertanya, kalau misalkan nanti istri kita ketika kita berikan pencerahan, ketika berikan arahan, kok malah banyak ngeyelnya, apalagi kemudian dia punya argumen yang bla 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 yang masing-masing mungkin macam-macam punya alasan, itu gimana? Bawa ke tempat pengajian dah beres." Sampean sudah tidak banyak repot, nanti biar dia mencerna, biar dia memahami kira-kira yang disampaikan ini bisa masuk atau tidak. Kalau masih saja misalkan ngeyel seperti itu, ya sudah, sabar. Karena apa? Karena memang itu adalah jalan keluar yang paling baik ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada satu kisah ya di dalam kitab Sifatus Shafwa yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala tentang kisah Abu Utsman. Abu Utsman ini punya 2 istri. Kemudian si istri yang muda, istri yang yang kedua ya, istri yang kedua ini curi-curi kesempatan karena memang yang istri tuanya sudah meninggal, anak-anaknya tidak di rumah, ngobrollah dengan Abu Utsman itu tadi. "Wahai Abu Utsman, apakah gerangan yang bisa dijadikan amalan andalan untuk jenengan, untuk Anda, supaya nanti ketika bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala Anda ini mendapatkan pahala yang berlimpah, pahala yang besar lah intinya." Maka kemudian mulailah dia menceritakan pengalaman pribadinya. Sesungguhnya wahai Maryam, ya Maryam ini adalah istri keduanya, karena yang istri pertama sudah meninggal. "Wahai Maryam, sesungguhnya aku dulu ketika masih bujang, aku ini banyak dimotivasi oleh orang-orang untuk segera menikah. Karena tentunya beliau ini kan orang berilmu ya. Kemudian di dalam hal itu ternyata ya tapi saya belum mau. Tapi ada wanita yang menginginkan saya, dan bahkan dia dengan ungkapan cintanya seolah-olah pengen ngebet banget lah kalau bahasa sekarang untuk dinikahi oleh saya. Kemudian akhirnya saya mengiyakan sampai dia bersurat kabar dengan berkirim surat dengan namanya ayahnya ya, dengan ayahnya. Kemudian setelah dia berkirim surat, ayahnya juga merasa senang ya, merasa gembira, sehingga di dalam tindakannya itu tadi kami direstui dan kami menikah. Ternyata bayangkan, ini luar biasa, ajib banget ya, karena dia tidak melihat ternyata si perempuannya itu seperti apa, tapi sudah deal-dealan dengan orang tuanya, ternyata dilihat si perempuan ini ternyata pincang, buta. Kemudian juga si perempuan ini cacat lah intinya. Dan beliau harus bersabar dengan hal tersebut. Sampai kemudian ketika diperlakukan seperti apapun, Abu Utsman ini selalu sabar. Dan bahkan untuk mengurusi sang istri, para jamaah sekalian, untuk mengurusi sang istri yang sudah seperti itu, beliau rela meninggalkan majelis ilmu yang sebenarnya itu adalah menjadi kebiasaan, yang menjadi satu bentuk kewajiban ya, beliau menyampaikan atau mungkin beliau mendengarkan ilmu. Karena apa? Karena saking opennya kepada istrinya tadi, sampai itu bertahan 15 tahun kata Abu Utsman itu. Sampai kemudian akhirnya ya dia meninggal dunia, kemudian saya mendapatkan Anda. Sampai seperti itu, coba bayangkan sabarnya ya, sabarnya mengurusi istrinya sampai kemudian meninggal dunia, dan itu bertahan lama, tidak hanya setahun 2 tahun. Apalagi kalau saya pribadi mungkin pernikahannya masih seumur jagung ya, masih di angka 10, paling 11 tahun lah ibaratnya. Akan tetapi itu 15 tahun bisa dilalui dengan yang namanya kebaikan demi kebaikan. Nah ini tentunya perlu kita contoh ya. Tentunya ketika saya menyampaikan ini juga belajar kita belajar bareng. Karena apa? Karena ternyata orang-orang terdahulu ini juga banyak sekali permasalahan, banyak sekali apa-apa yang kemudian bisa menjadikan mereka mungkin berpisah, bercerai, dan ini adalah disukai oleh setan. Akan tetapi mereka rela mempertahankan. Apalagi di buku yang dibawa sama Mas Akbar ya, tentang istriku bawelmu surgaku itu ya. Itu lebih ini lagi itu, lebih menarik lagi Mas. Ada yang seorang syekh ya, seorang wali itu sampai ditarik jenggotnya sama istrinya, ya nggak ngelawan, dia sabar. Bahkan ketika si istrinya itu nanya, "Kamu ngapa sih nggak nyeraikan saya aja?" Atau mungkin bahkan ada orang yang ngasih masukan, "Udahlah kiai," kalau ibaratnya kiai, "ceraikan aja istri kayak gitu."
Untuk apa punya istri yang seperti itu? Ngelunjak kayak gitu sama kiai, sama ulama. Wong yang lainnya aja mereka ini hormat kok sama Anda. Kok istri Anda malah tidak hormat? Kalau saya ceraikan, mudorotnya kepada orang lain. Lebih baik bagi saya aja, biar orang lain tidak mendapatkan kemudorotannya. Itu sampai seperti itu. Makanya banyak sekarang kawin cerai itu karena apa? Kurang adanya pondasi ilmu. Tidak adanya pijakan yang benar, yaitu di dalam menjalani kehidupannya di dalam biduk rumah tangganya.